Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan melakukan sesi percakapan kucing. Perkenalkan saya Sukri, kemudian rekan saya Nurul. Baik, kali ini saya akan berperan menjadi coach, kemudian rekan saya menjadi coaching. Selamat menonton. Ya. Assalamualaikum Pak Syukri. Waalaikumsalam Bu Nurul. Aduh, kebetulan banget nih ada Pak Syukri di sini. Ini saya mau cerita nih. Aduh, saya bosan kali mengajar di kelas 10 itu. Kenapa Bu? Kok bisa bosan? Emangnya ada apa Bu? Iya, saya tuh berusaha supaya mereka tuh aktif belajar. Saya ajak interaksi, saya bagiin kelompok. Ih, nggak ada yang menggubris saya. Saya tuh kayak dicuekin. Bahkan beberapanya tuh cuma main game doang. Kan saya jadi bosan mengajar seperti itu, Pak. Oh, begitu ya Bu. Jadi Ibu tadi mengajar apa? Kenapa bisa siswanya tidak aktif? Nah iya, saya tuh kan mengajar pelajaran saya itu kan matematika. Saya tadi pas mengajar materi trigonometri, sudut. Itu kan padahal trigonometri itu kan memang harus benar-benar fokus anaknya supaya mereka bisa paham karena materinya memang abstrak sekali gitu. Tapi mereka Oh, malah cuekin saya. oh, jadi begitu ya, Bu. Jadi siswa Ibu mencuekkan Ibu ya soal pembelajaran ya, Bu ya. Ibu ngajar matematika tadi ya, Bu ya, trigonometri. Iya. Oke. Nah, jadi tujuan Ibu untuk menyampaikan hari ini apa ya, Bu? Nah, karena saya sudah ketemu sama Pak Syukri, saya tuh pengen mencurahkan kebosanan saya tadi, supaya saya juga mendapat solusi. Kira-kira apa ya yang bisa saya lakukan supaya anak-anak saya tuh aktif belajarnya dan saya tidak bosan ngajar di kelas mereka, gitu Pak. Oh, jadi begitu ya, Bu. Jadi tujuan Ibu Mm-mm. eh, agar siswa itu aktif ya di dalam proses pembelajaran nantinya ya, Bu ya. Baik, Benar. Ibu. Ini kita punya waktu di istirahat nih, Bu. Mungkin 30 menit ke depannya kita akan mencoba Mm-mm. mencari tahu ya solusinya ya, Bu Nurul. Nah, Mm. menurut Ibu Nurul, siswa aktif itu seperti apa sih? Yang saya lihat-lihat dari kelas rekan sejauh saya juga kan dia mengajar tuh kelasnya tuh aktif banget. Kayak kalau dikasih tugas tuh siswanya antusias gitu kan mengerjakan tugasnya. Terus mereka juga kalau ada yang presentasi tuh aktif bertanya, mereka berpartisipasi aktif gitu. Tambah lagi tuh saat dikasih apa tugas LKPD yang beragam-ragam tuh mereka rasa ingin tahunya tuh tinggi banget. Nah, tidak seperti kelas saya. Saya melakukan instruksi pun mereka tidak menggubris saya, Pak. Oh, Gitu. jadi begitu ya, Bu. Jadi, menurut Ibu Nurul, kelas yang aktif itu seperti kelas yang lain ya, yaitu aktif Iya. berperan, berpartisipasi, kemudian menjawab soal gitu ya, Bu ya. Jadi Iya. kelas yang aktif menurut Ibu Nurul seperti itu ya, Bu Nurul. Nah, kira-kira ini agar siswanya jadi aktif, apa yang harus Ibu lakukan? Mungkin saya perlu meniru ya, meniru apa yang dilakukan oleh rekan sejawat saya di kelas sebelah yang siswanya aktif. Saya melihat dia tuh melakukan beberapa hal kayak misalnya dia membawa alat peraga yang berbeda-beda setiap kali mengajar. Terus juga diselingi ada ice breaking seru yang kadang-kadang tuh teriakan anak itu sampai dengeran ke sebelah gitu kan. Pasti mereka seru banget belajar gitu kan. Kemudian pun beliau juga sering memberikan kuis-kuis interaktif. Mungkin saya bisa menirunya gitu kali ya supaya siswa saya aktif. Ya, oh begitu ya Bu Nurul. Jadi menurut Bu Nurul, Ibu melihat guru-guru lain melakukan aktivitas proses pembelajaran yang aktif seperti adanya alat peraga ya Bu tadi ya. Kemudian ada kuis interaktif, kemudian mencoba menghilangkan kejenuhan tadi, yaitu ice breaking ya Bu ya. Mungkin Iya. ada lagi yang Ibu ingat-ingat lagi atau Ibu ketahui bagaimana sih proses pembelajaran yang aktif itu? Proses pembelajaran aktif itu selain yang saya sebutkan tadi juga saya rasa dari dalam diri siswa tuh harus ada rasa nyaman, tidak terpaksa sehingga mereka memang menikmati proses belajar yang menyenangkan itu.
Kemudian mereka juga tidak merasa tertekan dengan instruksi atau perintah dari guru mungkin ya. Oh, mungkin saya ada beberapa kali ya mungkin buat siswa itu tertekan dengan tugas matematika yang banyak mungkin. Nah, itu kali ya. Atau ya itulah mungkin yang harus saya perbaiki kali ya, Pak ya. Nah, Iya, Bu. Terus mungkin ada yang lagi yang Ibu sampaikan selain proses pembelajarannya yang membuat siswa itu tertekan, merasa tidak nyaman ya Bu, tadi Ibu sampaikan ya. Mungkin ada lain Bu, selain itu Ibu sampaikan? oh iya, saya lihat kawan saya juga tuh ada yang mengubah posisi duduk siswanya. Jadi yang biasanya hadap ke depan tuh jadi kayak berletter U ya, jadi huruf U menghadap ke depan meja guru. Terus ada beberapa juga yang dia itu mengajak siswanya yang nggak cuma belajar di kelas aja, tapi mereka mengajak ke luar ruangan atau pergi belajar ke perpustakaan. Nah, gitu Pak yang saya lihat. Kayaknya tuh siswa tuh jadi nggak bosen lah belajar gitu, bisa aktif belajar. Gitu sepertinya. Oh iya Bu ya. Jadi menurut Ibu selanjutnya yang dilakukan adalah membentuk kelompok ya Bu ya. Bangku-bangkunya berbentuk letter U atau letter L ya gitu ya. Yang Ibu sampaikan tadi itu sangat luar biasa Bu. Sehingga siswa itu semua dapat memperhatikan atau fokus ke gurunya ya Bu ya. Kemudian mereka bisa terlibat aktif secara berkelompok ya. Itu sangat luar biasa Bu ya. Nah, kira-kira ada yang lain Bu selain berkelompok? Mungkin pun saya perlu sesekali keluar mengajak siswa itu kayak studi banding atau studi tur pergi langsung ke objek tempat belajar kali ya. Kayak itu kan kita belajar matematika tuh ada pelajaran tentang trigonometri, sudut atau matriks. Kayak matriks misalnya itu kan ada ini dia pelajaran kontekstual tentang matriks itu adalah papan skor pertandingan. Mungkin sesekali saya bisa mengajak siswa ke lapangan pertandingan untuk melihat bagaimana angka-angka disusun di papan skor itu sehingga mengaplikasikan materi matriks dalam matematika. Jadi kayak pembelajaran kontekstual gitu kali ya, Pak ya. Nah, iya mungkin saya bisa melakukan itu tuh. Wah, itu luar biasa sekali, Bu. Jadi menurut Ibu, selain dari berbentuk kelompok tadi ya, Bu ya, agar siswa aktif, proses pembelajaran di luar kelas ya, menurut Ibu ya, tadi luar biasa sekali, Mm-mm. agar siswa menjadi lebih aktif seperti menggunakan metrik tadi ya, papan skor Mm-mm. untuk pertandingan Mm-mm. di lapangan gitu ya, atau di halaman sekolah Mm-mm. itu luar biasa sekali, Bu. Nah, kira-kira nih menurut Ibu, apa yang harus Ibu lakukan untuk pembelajaran yang aktif pada kelas Ibu nanti? Pas dari percakapan kita kita barusan lakukan tuh saya kayak mendapatkan insight baru ya, ide-ide baru apa yang bisa saya lakukan di kelas saya. Jadi nanti saya tuh mau mengubah cara pembelajaran saya supaya lebih aktif dengan alat peraga, mengajak anak keluar lapangan dalam belajar, terus pakai ice breaking, juga mengubah posisi duduk siswa biar tidak bosan. Wah, ternyata banyak sekali ya rupanya yang bisa saya lakukan supaya saya bisa mengajar agar siswanya tuh pembelajarannya lebih aktif gitu. Wah, Wah, luar biasa. wah luar biasa Bu Nurul ini. Jadi menurut Ibu, apa yang harus dilakukan untuk kedepannya adalah Bu Nurul rencananya akan membuat proses pembelajaran yang aktif, adanya alat peraga tadi ya Bu ya, kemudian kuis interaktif ya, kemudian berinteraksi di luar kelas seperti apa namanya tadi papan skor ya penilaian tadi sehingga siswa tadi menjadi lebih aktif itu sangat luar biasa. Nah kira-kira ini kapan rencananya Ibu akan melaksanakan kegiatan atau proses pembelajaran yang aktif tadi itu Bu? Saya sih udah semangat banget nih Pak. Kayaknya secepatnya nih saya akan aplikasikan. Wah, mungkin besok nih di kelas 10 saya langsung melaksanakannya. Wah besok. Luar biasa Bu ya. Lebih baik, cepat lebih baik ya begitu ya menurut Ibu Nurul ya. Oke Bu, baik Bu. Mm-mm. Ah, Kemudian bagaimana komitmen Ibu untuk kedepannya dalam pelaksanaan nanti Bu?
Jadi komitmen saya untuk melaksanakannya itu dari sini nih, dari percakapan kita berdua tadi ya, apa dari awal hingga akhir saya tuh kayak tersadar bahwa saya sebagai guru itu sudah selayaknya terus-menerus melakukan perbaikan, melihat kondisi siswa, terus merefleksikan ke diri saya apa yang perlu saya lakukan. Jadi itu saya kembali tersadar bahwa saya memang harus terus belajar dan memperbaiki pembelajaran saya supaya siswa-siswa saya tuh lebih aktif lagi belajar dalam pembelajaran saya gitu Pak. Wah, luar biasa Bu ya komitmen Ibu. Semoga apa yang Ibu inginkan dan tujuan Ibu tercapai. Demikian ya Bu ya. Terima kasih Pak Syukri atas waktunya sudah mendengarkan cerita saya dan bahkan percakapan ini sangat berdampak baik buat diri saya sendiri. Terima kasih Pak Syukri. Sama-sama Bu Nurul. Yuk Bu Nurul, kita nih sudah jam masuk kelas. Ya, Oke. dah Bu. Selesai melakukan percakapan coaching tadi dengan sangat senang ya dan semangat sekali. Baik, refleksinya untuk penampilan yang kami sedang lakukan adalah sangat luar biasa ya, di mana proses percakapannya mengalir dengan lancar seperti itu. Kemudian setiap alur tirta yang kami gunakan menjadi mengalir begitu saja. Nah, saya sangat senang dengan rekan Bu Nurul sehingga proses pembelajaran ini menjadi lebih semangat lagi. Nah, penilaian yang ingin mungkin saya berikan kepada penampilan ini mungkin angka 8 atau 9 gitu. Nah, bagaimana dengan Bu Nurul? Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Nah, saya juga ingin memberikan feedback ya pada percakapan coaching kita kali ini. Nah, saya sebagai coaching, saya merasa Pak Syukri sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya menggali kira-kira potensi apa yang bisa saya keluarkan atau saya tunjukkan untuk bisa mewujudkan pembelajaran yang aktif di kelas. Jadi, jika diberi pilihan 1 sampai 10, saya bisa memberikan nilai 8 untuk percakapan percakapan coaching kita hari ini. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih banyak. Sekian.